Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang kelompok 2 dari isim ghair munsharif. Semoga Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam memahami pelajaran ini. Sebelumnya kita ulang sekali satu buah bait nazam yang sudah insyaallah dihafalkan. Ijma' wazin adilan an-nis bi ma'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Sebuah bait yang memuat 9 faktor penyebab isim menjadi isim ghair munsharif. Ada ijma', zin, adilan, annis, ma'rifah, rakib, zid, ujmah, dan al-wasaf. Ketika kita ingin mengkaji kelompok 2 dari isim ghair munsharif, maka kita harus mengenal 4 faktor. Dari 4 faktor tersebut, kita akan mendapatkan satu faktor yang mendominasi, yaitu al-wasfu. Adapun faktor-faktor lainnya adalah sebagai penggandeng, sehingga nanti akan ada al-wasfu dan adal, al-wasfu dengan wazan fi'il, al-wasfu dengan tambahan alif nun. Sekarang apa itu al-wasfu? Al-wasfu adalah sifat, artinya sifat ya. Namun yang dimaksud di sini adalah kata sifat yang dari awal dia memang sebuah kata sifat, baik itu berupa bilangan, baik itu berupa makna yang terkandung di dalamnya adalah makna sifat. Kata al-wasfu ini dalam bait syairnya fal wasfu qad kamula, fal wasfu ya, al-wasfu itu dalam bait syair. Kemudian adal. Adal itu diambil dari lafaz ijma' wazin adilan. Adilan ini lafaz adalnya. Adal artinya perpindahan atau perubahan. Maksudnya perpindahan bentuk suatu kata menuju bentuk lainnya tanpa mengubah makna asal dari kata tersebut. Pada bentuk al-wasfu plus adl atau al-wasfu dan adl ini ada 3 wazan. Nanti kita sebutkan ada wazan maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Kemudian faktor yang ketiga wazan fi'il. Wazan fi'il yang dimaksud adalah wazan fi'il af'ala. Ada sebuah fi'il dengan wazan af'ala. Sehingga ketika nanti ada sebuah kata al-wasfu, dia dibikin dengan wazan fi'il ini, dibuat dalam bentuk wazan fi'il ini, jadilah dia gabungan al-wasfu dan wazan fi'il. Jadi sebuah bentuk isim ghair munsharif yang memuat 2 faktor, al-wasfu dan wazan fi'il. Kemudian alif dan nun. 2 huruf ini nanti akan ditambahkan pada kata sifat ya, ditambahkan pada al-wasfu. Sebagaimana dalam bait syair, zid artinya tambahkanlah. Dan pola untuk al-wasfu jenis ini, al-wasfu dan alif nun ya. Al-wasfu dengan tambahan alif dan nun, polanya fa'lanu. Ringkasnya, kelompok kedua ini terdiri dari 3 bentuk. Bentuk pertama al-wasfu dan adal. Bentuk kedua al-wasfu dan wazan fi'il. Bentuk ketiga al-wasfu dan tambahan alif nun. Ini 3 bentuk yang harus kita ingat pada kelompok kedua. Kelompok pertama tadi kita dapat 3 bentuk juga. Sighah muntahal jumu', kemudian alif ta'nis maksurah, kemudian yang ketiganya alif ta'nis mamdudah. Nah, pada kelompok kedua ada 3 bentuk juga. Al-wasfu dan adal, al-wasfu dan wazan fi'il, al-wasfu dan tambahan alif nun. Al-wasfu dan adal
memuat 3 pola. Maf'alu, fu'alu, fu'alu. Al-wasfu dan wazan fi'il memuat 1 pola, af'ala. Al-wasfu dan tambahan alif nun memuat 1 pola, fa'lanu. Kita mulai al-wasfu dan adal. Di sini untuk membuat sebuah isim ghairu munsharif, kita pastikan kata tersebut adalah kata sifat. Kemudian kalau kita ingin menjadikan faktornya yang kedua selain al-wasfu adalah faktor adl, maka harus kita masukkan kata sifat tersebut dalam wazan maf'alu dan fu'alu serta fu'alu. Wazan maf'alu dan fu'alu untuk bilangan. Kita tahu bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu bilangan, ya. Itu yang kita maksud dengan wazan maf'alu dan fu'alu untuk bilangan. Maksudnya bilangan angka itu kalau ingin dibikin isim ghairu munsharif, silahkan masukkan dia dalam wazan maf'alu dan fu'alu. Kita contohkan di situ. 1 ahadun, ya kan? 2 isnani, 3 salah satun. Gitu kalau hitungan secara umumnya, wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4 dan seterusnya. Itu yang kita sebutkan tadi, wahidun 1, isnani 2 sampai seterusnya, itu adalah isim yang munsharif karena dia punya tanwin, dia dibaca tanwin. Nah, kalau kita ingin bikin dia ghairu munsharif, masukkan wazan. Wahidun jadi mauhadun atau mauhadu, ya maaf. Wahidun jadi mauhadu atau uhadu. Isnani jadi masna atau suna'u. Salasatun jadi maslasu atau sulasu. Arba'atun menjadi marba'u atau ruba'u dan seterusnya sampai 10, ya. Asyaratun menjadi ma'syaru atau usyaru. Kemudian tinggal 1 wazan lagi, wazan fu'alu. Fu'alu ini untuk sebuah kata ukharu yang artinya yang lain, ya. Ukharu artinya yang lain. Ukharu ini adalah perubahan dari kata ukhra. Sama maknanya, yang lain. Ketika ada perubahan dari ukhra menjadi ukharu, dari wahidun menjadi mauhadu atau suna'u, perubahan-perubahan itu yang disebut dengan adal. Mana al-wasfunya? Al-wasfunya ketika bilangan-bilangan tersebut adalah kata sifat. Ketika kata ukharu atau ukhra itu adalah kata sifat. Sehingga lengkaplah pada kata-kata tersebut 2 buah faktor yang menjadikan kata tersebut sebagai sebuah isim ghairu munsharif. Kita contohkan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Dalam contoh lainnya lagi, fa'iddatum min ayyamin ukhara. Di situ ada kata masna wa thulatha wa ruba'a. Masna, thulatha, ruba'a, semuanya adalah isim-isim yang kondisinya harusnya majrur. Yang kondisinya adalah majrur. Maaf, kondisi isim ini majrur karena sebagai kata sifat bagi ajniha. Ajniha artinya sayap. Ja'ilil malaikati, yaitu Allah yang menjadikan malaikat rusulan, utusan-utusan uli ajnihatin. Uli memiliki ajnihatin, sayap-sayap. Ada yang masna 2-2, ada yang sulasa 3-3, ada yang ruba'a 4-4. Masna kita lihat dia adalah isim maksur sehingga harakatnya muqaddarah. Di sini kalau kita ingin mengi'rabnya, maka i'rabnya sebagaimana alif ta'nis maksurah, sebagaimana i'rab Salma. Kita pernah mengi'rab Salma pada audio yang lalu, ya, kata Salma. Bagaimana i'rabnya untuk kata masna ini? Masna adalah isim majrur, alamat i'rabnya fathah muqaddarah karena dia adalah
isim maksur sekaligus isim gairu munsharif. Kemudian sulasa dan ruba'a kita i'rab dengan mengatakan sulasa dan ruba'a ini adalah isim majrur, ya, isim majrur yang dia alamat i'rabnya adalah fathah zahirah karena bisa ditulis di atas sa dan di atas ain harokatnya. Jadi i'rabnya adalah fathah zahirah niyabatan anil kasri sebagai pengganti harokat kasrah. Kenapa fathah zahirah? Karena sulasa dan ruba'a termasuk isim gairu munsharif. Apa faktor penyebab dia menjadi isim gairu munsharif? Faktor penyebabnya adalah al-wasfu dan al-adal, ya, al-wasfu dan adal. Al-wasfu adalah kata sifat, adal adalah perubahan bentuk. Kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Ukhar dia berada pada kondisi majrur sebagai sifat bagi kata ayyamin. Maka ukhara kita i'rab sebagai kata sifat yang dia adalah isim majrur. Alamat i'rabnya adalah fathah zahirah niyabatan anil kasri. Alamat i'rabnya adalah fathah yang nampak sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa? Karena dia isim ghair munsharif. Apa faktor penyebab dia menjadi isim ghair munsharif? Ada dua, al-wasfu dan adal. Demikian untuk bentuk yang pertama. Sekarang kita masuki bentuk yang kedua. Al-wasfu dan wazan fi'il. Al-wasfu sudah kita ketahui bersama, wazan fi'il yang dimaksud pun sudah kita ketahui, yaitu wazan af'ala. Di sini kita contohkan dengan kata ashhalu. Ashhalu, seorang laki-laki yang matanya berwarna kebiru-biruan. Untuk menjadikan ashhalu, untuk memastikan ini ya, kata ashhalu ini masuk isim ghair munsharif dengan dua faktor al-wasfu dan wazan fi'il atau tidak gitu. Untuk memastikannya kita lihat. Ashhalu ini merupakan sifat asli atau tidak, ya. Maksud sifat asli atau tidak, dia masuk kategori al-wasfu atau tidak. Kalau masuk kategori al-wasfu sudah terpenuhi satu syarat. Kemudian ashhalu kita lihat dia memenuhi syarat kedua, yaitu dalam wazan fi'il af'ala. Kemudian yang ketiga syaratnya haruslah ketika dia dijadikan muannas tidak diakhiri dengan ta ta'nis. Tidak boleh diakhiri dengan ta ta'nis. Dan memang benar ternyata ashhalu kalau dimuannaskan bukan ta ta'nis yang menjadi akhirannya, tetapi hamzah, ya, hamzah jadi akhirannya. Syahlau. Dan syahlau sebagaimana kita ketahui bersama, dia diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah adalah alif yang setelah alif tersebut ada hamzah. Sehingga terpenuhilah syarat-syarat untuk menjadikan kata ashhalu sebagai isim ghairu munsharif dengan dua faktor, al-wasfu dan wazan fi'il. Kita contohkan, contoh-contoh lainnya adalah ahmaru, asfaru, akhdaru, azraqu. Kesemua contoh-contoh yang barusan kita bacakan itu kalau dimuannaskan hamra'u, safra'u, khadra'u, zarqa'u. Dia tidak diakhiri oleh ta'ut ta'nis kalau dia dimuannaskan. Sehingga terpenuhilah syarat-syarat, ya. Dia memang kata sifat, kemudian berada di wazan fi'il af'ala, dan ketika dimuannaskan tidak diakhiri dengan ta' ta'nis. Begitu juga dengan afdalu, akramu, dan ajmalu. Sekarang kita masuki bentuk yang ketiga dari kelompok 2. Al-wasfu dan tambahan alif nun. Al-wasfu dan tambahan alif nun. Ini pun hampir sama dengan al-wasfu dan wazan fi'il, karena dia membutuhkan
beberapa syarat ya. Syarat pertama haruslah dia memang kata sifat asalnya, kata sifat. Kemudian dia harus berada pada wazan fa'lanu, ada wazan khususnya fa'lanu. Dan yang ketiga syaratnya kalau dia dimuannaskan, dia tidak boleh diakhiri dengan ta ta'nis ya. 3 syarat. Al-wasfu dan wazan fi'il 3 syarat. Al-wasfu dan tambahan alif nun juga 3 syarat ya. Perbedaannya hanya pada polanya saja. Syarat kedua, syarat pertama sama-sama kata sifat. Syarat ketiga sama-sama tidak boleh diakhiri oleh ta'nis ketika dia dimuannaskan. Hanya saja syarat kedua yang berbeda. Pada wazan fi'il haruslah pada wazan af'ala. Sedangkan pada tambahan alif nun polanya adalah fa'lanu. Kita contohkan kata sakranu. Sakranu adalah kata dalam bentuk mudzakkar ya, yang artinya mabuk. Kalau dimuannaskan menjadi sakra, dan muannasnya ditemukan ternyata tidak diakhiri oleh ta ta'nis. Oleh karenanya dilihat dari sisi kata, dia memang kata sifat. Kemudian dilihat dari sisi polanya adalah fa'lanu. Dan dilihat dari sisi ketika dia dimuannaskan, muannasnya tidak diakhiri oleh ta ta'nis. Muannasnya adalah sakra. Sehingga di sini bisa dipastikan sakranu adalah isim ghairu munsharif. Dia layak menjadi isim ghairu munsharif dengan 2 faktor, yaitu al-wasfu dan tambahan alif dan nun. Kemudian kita tambahkan contoh-contoh lainnya seperti atsyanu, ghadbanu, yaqdhanu ya. Atsyanu haus, ghadbanu marah, yaqdhanu sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk istiqomah dalam belajar. Allah berkahi waktu kita dalam belajar. Allah juga berkahi usaha kita dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.